Oke, selamat pagi teman-teman. Di sini sebenarnya ini buat aku belajar sendiri sih. Tapi kalau semisal langsung bisa ngajarin langsung ke orang itu, menurutku jadi lebih paham tentang apa yang mau tak pelajarin ini. Hari ini ada UAS alat berat. Jadi di TRPBS, di Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Pembangunan Sipil, itu ada mata pelajaran yang berhubungan dengan alat berat dan di sini kita akan mempelajari tentang produktivitas, depresiasi, dan juga pemilihan alat berat yang dapat untuk kita dalam kegiatan konstruksi. Yang pertama, kita mau belajar tentang produktivitas alat berat. Nah, intinya untuk produktivitas itu ialah produktivitas standar dalam kondisi ideal dan alat itu dapat bekerja sesuai fungsi dan tujuan dikalikan dengan faktor efisiensi kerja. Nah, nanti faktor efisiensi kerja akan dipelajari selanjutnya dan untuk diketahui faktor efisiensi kerja itu dipengaruhi dari topografi atau lapangannya, cuaca atau lingkungannya, manajemen dan metode operasional, lalu pengalaman operator. Jadi nanti itu dijadikan suatu faktor pengali yang nantinya akan dikalikan dengan hasil perhitungan, sehingga hasil perhitungan tersebut dapat mendekati dengan hasil yang dikeluarkan ya, atau yang dikerjakan oleh alat berat tersebut gitu. Nah, selanjutnya untuk faktor efisiensi alat berat itu merupakan hasil kenyataan produksi itu sebenarnya tidak akan sama dengan hasil perhitungan seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi perlu faktor pengali. Jadi perlu ada faktor pengali untuk agar mendekati dari hasil perhitungan itu mendekati dengan hasil sebenarnya. Jadi faktor efisiensi itu merupakan gabungan-gabungan faktor seperti yang saya jelaskan tadi dan dapat disimpulkan jadi faktor kondisi kerja atau FA secara umum. Nah, itu. Selanjutnya, kita juga akan mempelajari tentang depresiasi atau penyusutan alat berat. Nah, seperti kita alat berat itu merupakan juga faktor alat produksi. Jadi, juga akan terpengaruh sesuai dengan bertambahnya usia dan juga bertambahnya lama pengerjaan atau lama digunakan alat tersebut. Jadi, depresiasi atau penyusutan alat berat itu dapat disebabkan oleh karena kerusakan alat, pengurangan harga alat karena out of date atau karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman lagi, permintaan pasar maupun dengan teknologi yang lebih baru. Jadi, nantinya alat berat yang kita beli pada tahun 2023 ini mungkin 5 tahun ke depan akan mengalami penyusutan dan pasti akan mengalami penyusutan karena memang ada faktor-faktor yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk perhitungan depresiasi itu diketahui dari nilai alat setelah pemakaian masa tertentu dan juga digunakan untuk pemilik mengetahui perhitungan modal. Contohnya pada 5 tahun ke depan saya ingin balik modal. Jadi nanti kita akan menentukan nih harga sewa yang ideal, harga sewa minimum supaya kita tidak rugi ketika alat itu sudah out of date, tetapi kita belum balik modal, jadi kita akan mengalami kerugian. Jadi kita akan hitung nih, kira-kira harga harga sewa minimal yang kita sewakan untuk alat berat tersebut supaya kita dapat balik modal atau BEP atau break even point pada saat tahun kelima atau tahun ketujuh sesuai dengan tahun maksimal penggunaan alat tersebut. Tuh.
Selanjutnya, kita akan mempelajari biaya operasional dan biaya kepemilikan. Kalau untuk anunya sendiri, saya lihat dari soal tahun lalu, dari tahun 2022. Sebentar, saya akan share screen. Oke, oke. Oke, saya akan share screen lagi. Oke, di sini kita akan membahas nomor satu sudah kita bahas bersama-sama, terusan kita akan bahas nomor dua. Bobotnya 40% nih, lumayan. Tentukan biaya kepemilikan dan biaya operasional per jam untuk alat wheel loader apabila diketahui spesifikasi sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya, aku akan jelasin lagi nih tentang apa sih dari alat-alat tersebut. Wheel loader itu apa, terusan untuk kegunaannya apa, itu coba saya akan jelaskan sedikit nih, supaya untuk mengingat kembali kira-kira apa sih yang jadi eh, apa yang harus kita apa yang harus kita pahami gitu. Oke, oke. Wheel loader itu salah satu untuk alat pengangkatan atau loading. Jadi namanya wheel loader. Jadi dia pakai roda. Jadi biasanya digunakan untuk di lahan-lahan yang biasa. Tetapi kalau semisal kita itu pakai yang crawler atau rantai, itu biasanya digunakan untuk yang medan-medan yang berat, gitu, seperti di rawa atau yang lainnya. Gitu. Oke, kita jelaskan. Kita membahas tentang biaya kepemilikan dan biaya operasional. Nah, untuk biaya kita jelaskan dulu sih, kira-kira jenisnya apa? Jenisnya wheel loader, terus tenaga alatnya itu berapa? Kalau di soal dijelaskan 152 horsepower. Jadi, untuk selanjutnya kita mendefinisikan lagi kapasitas bucket atau kapasitas produksinya sebesar 2,5 meter persegi. Untuk alat baru, harganya 1,65 M untuk umur ekonomi 7 tahun. Nah, pertama kita menentukan dulu sini initial cost. Untuk nilai sisa alatnya itu biasanya 10% dikali harga baru. Jadi 165 juta. Gitu. Untuk faktor angsuran modal itu dapat didefinisikan atau dapat dihitung dari eh, bunga angsuran dikali 1 ditambah bunga angsuran dipangkatkan umur ekonomis yang tadi 7 tahun dibagi 1 ditambah 0,1 atau bunga tadi dipangkatkan 7 dikurangi 1. Jadi nanti mikirnya gini aja. Ini ada I. I-nya kan 0,1 atau 10%. Pokoknya setelah I, nanti di kanan dan di bawahnya, di kanan itu dikali, berarti I dikali 1 ditambah 0,1 dipangkat 7, dibagi 0,1 ditambah 1 dipangkat 7
dikurangi 1. Jadi 0,1 nanti ini ada yang di pangkat 7 tadi dikali tapi di bawahnya dibagi kan baru dikurangi 1. Jadi hasilnya akan didapatkan 0,205. Selanjutnya kita akan menghitung biaya pasti per jam. Nah, untuk biaya pasti per jam itu kita menghitung dulu biaya pengembalian modal. Jadi kita hitung dulu harga alatnya dikurangi harga sisa dikali faktor angsuran modal dibagi jam operasional. Di jam W atau jam operasional itu kita dapatkan 200.000 jam. Jadi dapat kita hitung sebagai berikut. 1,65 miliar dikurangi 165 juta dikali 0,205. D itu yang tadi yang kita hitung tadi atau faktor angsuran modal yang kita hitung tadi. Rumusnya apa? I atau yang tadi 10% dikali 10% dikali 1 dipangkatkan 7 dibagi I dikali 10%, 10% dikali ditambah 1 dikurangi 1. Jadi intinya yang sudah saya jelaskan tadi didapatkan 0,205 dibagi jam operasional 2000 jam didapatkan 152.212,5 rupiah. Tuh. Kita juga harus menghitung faktor asuransi. Faktor asuransi itu harga alat dikali 0,2%. Jadi 0,2% itu 0,2 dibagi 100 lagi itu. Jadi 0,002. Jadi B di per W atau jam operasional dikali 0,002. Didapatkan 1650. Nah, biaya pasti per jamnya tinggal ditambahkan nih. Biaya yang tadi E ditambahkan F. Jadi didapatkan 153.862,5 rupiah. Setelah kita mempunyai biaya pasti, kita akan menghitung biaya operasional. Nah, alat berat itu kan pasti ada biaya operasionalnya untuk biaya bahan bakar, minyak pelumas, perawatan perbaikan, dan juga untuk operator dan pembantu operatornya. Di sini untuk bahan bakar solar itu biasanya untuk faktor efisiensinya 0,125 sampai 0,175. Karena alat beratnya itu diberikan tugas yang berat, kita mengambil faktor koreksi yang paling tinggi, jadi 0,175. Tinggal dikalikan saja 0,175 dikali horsepower-nya terusan dikalikan harga solarnya. Jadi didapatkan 345.800. Selanjutnya untuk minyak pelumas kita dapatkan eh, faktor koreksinya 0,02 dikali horsepower dikali harganya didapatkan 97.280. Untuk perawatan dan perbaikan kita kali 17,5% dikali harga awal dibagi 200 jam, 2.000 jam. Jadi didapatkan 144,375. Tuh. Biaya operasionalnya jadi nanti juga ditambahkan oleh kayak operatornya, kayak harga harga operator kayak gaji operator per jam itu berapa. Kalau di sini di soal 20.000 untuk pembantunya 18.500 rupiah. Jadi ditambahkan saja nanti harus dapatkan biaya operasional itu biaya bahan bakar solar, minyak pelumas, perawatan perbaikan, operasional dan pembantu operator. Nah, diketahui biasanya itu di soal itu
ada disebutkan bahan bakar solar sama premium. Nah, kita untuk alat berat itu kan cuman pakai solar, jadi premium tidak usah dimasukkan gitu. Jadi biaya operasional didapatkan Rp625.995. Nah, dijelaskan juga kita harus mencari biaya kepemilikan atau biaya sewa. Untuk kita menyewakan itu berapa sih harganya? Jadi kita dengan menambahkan biaya pasti dan juga biaya operasional tadi didapatkan untuk kita menyewakan per jamnya ialah 739.857,5 rupiah. Lumayan mahal ya, memang untuk alat berat memang untuk perhitungan seperti itu. Jadi nanti dapatkan deh minimal nih kita harus menyewakan sebesar seperti itu. Kalau semisal untuk ditambahkan overhead boleh, tetapi untuk minimalnya supaya kita menghindari kerugian, kita harus menyewakan 739,857,5 rupiah. Oke, kita lanjut untuk soal yang ketiga. Soal yang ketiga. Soal yang ketiga, kita belajar tentang depresiasi. Diketahui sebagai berikut. Intinya mungkin kita biasanya mungkin kayak masih diketahui kayak harga alat barunya itu berapa, terusan perkiraan nilai sisa alat itu berapa, 5%, berarti nanti 715 juta dikali 5%, terusan harga alat barunya itu berapa, dan umur alatnya itu berapa tahun, contohnya 10 tahun ya 10 tahun. Jadi nanti kita akan menghitung depresiasi, bukan menghitung, saya akan ajari kira-kira caranya menghitung itu gimana sih secara supaya kita paham untuk kita mempelajari double declining method, sum of the year method atau SOYM, dan juga straight line method gitu. Oke, kita yang pertama belajar tentang depresiasi double declining method. Nah, intinya gini, kita harus mencari depreciation rate. Itu intinya satu di per useful life atau umur guna alat dikali. Jadi contohnya tadi kan kalau kalau semisal ini umurnya itu 5 tahun berarti 1/5 dikali 2. Jadi 20% dikali 2 atau 40%. Jadi langsung saja kita periodenya berapa? Contohnya 5 tahun gitu. Jadi ada D0, D1, D2 sampai D5. Untuk nilai penyusutan, untuk D0 kan belum penyusutan. Kita tuliskan dulu di book value. Book value-nya kita beli berapa sih? 500 juta. Berarti 500 juta dikali 40%. Berarti kan 20 juta, 200 juta. Nah, 200 juta itu nanti untuk mencari book value 500 dikurangi 200 jadi 300. Jadi nanti untuk mencari D2 juga nanti 300-nya ini kita kalikan dengan 400, bukan 200, nah 200-nya tapi langsung ke book value dikali ini, dikali nilai penyusutan, lalu selanjutnya seperti itu. Nanti 300 juta dikali 40%, berarti 120. Jadi nanti didapatkan 300, tadi kan book value di D1 kan 300 juta tuh. Jadi kita kurangkan 300 juta dikurangi 120, jadi didapatkan 180 juta. Jadi nanti dapat disimpulkan, nanti di D5 book value-nya itu sama dengan kayak sisanya tadi. Sisanya tadi berapa, nanti kita akan dapatkan sama dengan book value. Gitu. Dan seterusnya. Jadi pertama kita tulis 500 juta dulu, nanti kita ini dapat berapa? Dikali 500 juta dikali 40 jadi 200, 200 nanti dikurangin ini, nanti kita tulis lagi di sini dikali lagi
nanti dikurangi di sini gitu. Pokoknya gini, 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 zigzag gitu. Nah, kita selanjutnya kita akan belajar depresiasi sum of years atau penjumlahan waktu gitu. Kita harus mengetahui depreciation base-nya dulu. Contohnya kalau semisal 5 tahun, berarti kita tambahkan dulu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Jadi nanti akan ada 15. Atau kita juga bisa pakai rumus useful life atau umur guna alat dibagi 2 dikali 1 plus useful life. Contohnya 5/2 dikali 1 ditambah 6. Jadi 2,5 dikali 6 didapatkan 15. Gitu. Lalu kita mencari nih depreciation value. Depreciation value didapatkan dari asset cost dikurangi salvage value. Salvage value itu tadi yang didapatkan dari tadi contohnya kayak nilai sisanya itu berapa sih? Kalau di sini aku pakai contoh nilai sisanya itu 10% dari harga baru jadi 50 juta. Didapatkan depreciation value-nya 450 juta. Lanjutnya, bedanya tadi itu seperti ini. Nanti kamu akan menghitungnya itu dari tahun 1, 2, 3, 4, 5. Yang dikalikan itu bukan 500 jutanya, tetapi 450 juta atau depreciation value-nya. Jadi, nanti akan berkurang seperti itu. Jadi untuk tahun pertama nanti ini 0 ke 1, ini 5/15, ini 4/15, 3/15, 2/15, 1/15 gitu. Seperti ini. Untuk D, D0, nilai penyusutannya kan 0, book value-nya 15. Kita kurangi dulu. 5/15 dikali 450 jadi 150. Nanti didapatkan 500 juta dikurangi 150. Itu didapatkan 4 ah, didapatkan 350 gitu ya. Ini mah ada kesalahan jadi tinggal dikalikan saja. 350 dikali 4/15 didapatkan berapa? Dihasilkan sebagai berikut. Tadi 350 dikurangi hasil tadi gitu. Pokoknya intinya gitu. Kita belajar lagi tentang depreciation straight line. Kita mencarinya itu dari asset cost dikurangi salvage value dibagi useful life. Jadi nanti 500 juta dikurangi 50 juta dibagi 5 tahun. Didapatkan 150 juta per tahun. Nah ini paling gampang ini. Nanti tinggal dikurangi 150 juta, dikurangi 150 juta, dikurangi 150 juta. Tuh. Aman ya? Kalau aku sih aman sih, harus aman sih ini. Soalnya gampang. Yakin. Oke, kita beranjak lagi ke materinya Pak Budi untuk pemilihan alat. Nah, pemilihan alat itu dijelaskan kita harus menyesuaikan kira-kira proyeknya itu apa sih. Untuk proyek gedung, kita biasanya gunakan pile driving, alat penggali itu biasanya crane, alat penggali, atau biasanya juga kita bisa pakai crane atau truk concrete mixer untuk memixer konkretnya atau betonnya. Untuk proyek jembatan biasanya pakai driving pile, alat gali, crane, truk concrete, atau alat pemadat juga kompaktor gitu. Proyek jalan itu pasti ada aspal, mixing plan, ada alat pemadat, ada loader, ada alat gali. Proyek bendungan ada alat gali, kren, dan alat pemadat itu. Jadi nanti faktor pemilihan alat itu juga harus diketahui berdasarkan fungsinya. Untuk alat penggali itu ekskavator, untuk pengangkut itu wagon truck, untuk pemindah itu loader, untuk pemproses itu crusher, untuk pemadat itu compactor, untuk atau pneumatic type roller, untuk penempatan akhir itu concrete spreader itu atau aspal paver itu tergantung jenis pekerjaannya juga. Nah, nanti ini ada jenis kasus nih.
Gimana kita menentukan untuk alat berat yang kita gunakan pada saat jauh dari penduduk atau jauh dari pemukiman? Berarti kalau jauh dari pemukiman itu boleh berisik atau alatnya boleh besar dan tidak memperhatikan dampak sosial tapi memperhatikan dampak alamnya gitu. Contohnya, kita bisa menggunakan crawler tractor, dozer, diesel, pile driver, crawler, crane, dan hammer, diesel hammer. Jadi biasanya tuh kalau yang di alam-alam tuh pakai yang crawler atau yang rantai supaya itu lebih nggak selip nanti. Kalau semisal kita pakai yang wheel atau roda nanti dia akan selip gitu. Kemungkinan selipnya lebih besar. Oke, selanjutnya kita bahas juga tentang gimana nih kalau dekat dengan pemukiman. Kalau dekat dengan pemukiman, kita harus pakai yang benar-benar apa ya, bisa mobilitasnya lebih baik. Contohnya pakai truck crane atau board pile mini crane, pakai hydraulic crane supaya dia itu nggak berisik. Juga pakai pneumatic roller. Nah, biasanya kalau begitu juga di kondisi alami, kita biasanya pakai yang depannya itu swamp bulldozer, swamp truck, swamp crane dan sebagainya. Untuk selanjutnya, kalau nggak alami, biasanya pakai yang wheel gitu. Karena dia biasanya ya pakai yang roda, pakai yang ban karet supaya nanti lebih cepat. Tapi ya kalau kita gunakan di alami atau di gambut pakai wheel loader ya nanti kita selip gitu. Pakai swamp dump truck gitu di tanah gambut pakai swamp gitu. Untuk pembukaan lahan pakai ekskavator, tanah kasar itu biasanya pakai biasanya seperti itu. Ya bisa kita gunakan ekskavator, drum truck, bulldozer, wheel loader. Untuk pembangunan jembatan di wilayah pegunungan dengan akses yang terbatas, biasanya kita pakai mini ekskavator, off-road truck, crawler crane, atau rantai, vibratory compactor. Gitu. Untuk pemukiman padat, seperti yang saya jelaskan tadi, pakai mini excavator, pakai skid steer loader, concrete mixer pump. Jadi ada concrete mixer dan sekaligus jadi pumpnya juga, jadi penyemprotnya juga. Sama tower crane atau bisa pakai mobil crane juga. Itu tergantung itu ada nggak sih kondisi atau tempatnya itu supaya kita bangun crane-nya itu kita perlu tentukan kondisi yang tepat gitu. Kalau di hutan nih ekskavator khusus hutan biasanya pakai Komatsu PC210. Nah, biasanya pakai yang crawler, jangan pakai yang ban, nanti selip gitu. Intinya gitu sih. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan soal tahun 2022 untuk teknologi rekayasa pelaksanaan bangunan sipil gitu. Oke, terima kasih telah menonton. Meskipun ini sebetulnya jadi konsumsi pribadi saya dan juga untuk melatih ingatan saya, bagaimana saya bisa melatih ingatan saya itu dengan mengajarkan ke orang lain. Semoga dapat bermanfaat bagi setiap orang dan semoga saya mendapatkan nilai yang maksimal dalam alat berat ini. Sampai jumpa.